Saat kita membuka Microsoft Access, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja pilih blank database. Lalu kita ganti namanya di sini menjadi penggajian. Lalu create. Nah, saat muncul seperti ini, kita langsung saja buat database karyawan, yaitu dengan mengklik view, lalu design view, dan di sini kita ganti nama tabelnya menjadi karyawan. Dan untuk di sini field name-nya kita ganti dari ID menjadi nama, lalu selanjutnya NIK, lalu tanggal lahir, lalu jenis kelamin, alamat, jabatan, dan yang terakhir foto. Di sebuah perusahaan bisa saja ada nama yang sama, jadi nama tidak bisa menjadi primary key. Di sini kita akan memindahkan primary key-nya ke NIK, lalu mengganti nama di sini menjadi text, dan untuk foto kita ganti data type-nya menjadi attachment. Dan di jenis kelamin kita ganti data type-nya menjadi lookup wizard, lalu pilih I will type in the value that I want. Lalu kita tuliskan di sini laki-laki dan perempuan. Ini akan mempermudah kita dalam pembuatan form nantinya. Lalu pilih finish. Nah, setelah selesai semua, kita simpan, lalu tutup. Selanjutnya kita akan membuat tabel gaji. Sama seperti tadi, kita klik view, lalu design view. Kita ganti di sini menjadi gaji. Nah, untuk field name-nya, yang pertama kita tuliskan di sini ID gaji. Lalu yang kedua tanggal transaksi. Yang ketiga NIK. Yang keempat jabatan. Lalu selanjutnya gaji pokok. Lalu tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan yang terakhir PPh 21. Nah, untuk gaji kita akan tetap memilih auto number saja, dan tanggal transaksinya kita ganti data type-nya menjadi date and time, dan NIK di sini untuk mempermudah pembuatan form nantinya kita akan merubah lookup di sini dari text box menjadi combo box. Nah, lalu kita di sini akan pilih row search, lalu pilih titik 3 ini, lalu pilih karyawan, karena kita akan menghubungkan tabel karyawan dan tabel gaji. Langsung saja di sini kita pilih NIK dan nama, lalu kita simpan, lalu tutup. Dan juga kolom count di sini kita ganti menjadi 2. Lalu kita kembali ke data type, dari gaji pokok sampai PPh 21 kita ganti menjadi currency. Kita cek dulu di sini di general apakah currency-nya sudah berupa rupiah. Nah, setelah selesai kita save dan close. Selanjutnya kita akan membuat form karyawan terlebih dahulu.
kita klik karyawan, lalu pilih create, lalu pilih form. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih design view. Di sini langsung saja kita pilih arrange dan remove supaya kita dapat memindahkan atau merubah satu persatu di form karyawan ini. Di sini saya akan langsung saja menambahkan kata form. Dan saya akan mulai merapikan satu persatu, mulai dari nama sampai foto. Selanjutnya NIK kita rapikan juga. Lalu tanggal lahir. Lalu jenis kelamin. Alamat. Dan jabatan. Saya akan memblok dari nama sampai jabatan. Lalu saya akan memilih stick di sini agar rapi. Dan selanjutnya untuk bagian foto, saya akan memindahkannya ke bagian atas saja. Dan yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa button di form karyawan ini. Cara menambahkan button, yang pertama kita klik design, lalu pilih button. Nah, selanjutnya kita pilih di record navigation ini, go to previous record, lalu finish. Ini kita hapus saja, lalu kita pindahkan ini ke sini. Dan yang kedua button, kita pilih record operation, kita pilih add new record. Di sini saya akan menuliskan teks saja, yaitu tambah data. Ini saya juga akan menggunakan teks. Hapus data. Dan button terakhir, saya akan pilih record navigation, yaitu go to next record. Langsung saja pilih finish di sini. Nah, setelah selesai, saya akan memblok semua button yang sudah
mengubah fontnya terlebih dahulu dengan Ctrl A. Lalu di home kita akan ganti warnanya menjadi warna hitam saja. Lalu ganti fontnya menjadi sesuai yang kita inginkan saja. Contohnya Arial. Nah, di bagian form karyawan di sini saya akan membuatnya sini juga. Setelah selesai kita simpan. Saya akan mengganti namanya di sini menjadi form karyawan. Setelah itu kita tutup. Di sini kita akan mencoba form karyawan yang sudah kita buat. Ternyata di sini jenis tanggal lahir dan jenis kelamin kurang panjang, jadi kita akan mencoba desain view lagi. Kita akan mengeditnya lebih besar agar semuanya dapat terlihat seperti ini. Lalu setelah selesai kita save dan close. Kita buka lagi. Nah, setelah seperti ini kita bisa mengisikan nama, contohnya lalu kita pilih jenis kelamin. Nah, karena di tabel karyawan tadi kita sudah membuat di lookup wizard, akan muncul seperti ini saat di form karyawan. Langsung saja isi alamat. Di sini kita juga bisa menambahkan foto. Pilih saja foto yang kita inginkan, lalu oke. Setelah itu simpan data. Kita bisa melihat apakah ini sudah masuk di tabel karyawan atau belum dengan menutup form karyawan, lalu membuka tabel karyawan. Nah, di sini sudah langsung otomatis masuk dari form karyawan tadi. Selanjutnya kita langsung saja akan mencoba membuat untuk form gaji. Kita klik gaji, lalu pilih create dan pilih form. Sama seperti tadi, kita rapikan dulu dengan di design view. Nah, sama seperti tadi juga kita akan langsung arrange dan remove agar dapat merapikan satu persatu. Di sini saya juga akan menambahkan kata form. Form gaji karyawan. Langsung saja di sini kita rapikan dari ID gaji, tanggal transaksi, lalu NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran,
dan PPh 21. Sama seperti tadi juga, kita akan menambahkan beberapa button. Pilih desain, lalu pilih button. Kita pilih go to previous record, lalu finish. Tambah data. Lalu simpan data. Hapus data. Dan yang terakhir, go to next record. Di sini kita akan merapikan dengan pilih arrange, lalu tabular. Sama seperti tadi, kita akan merapikan fontnya. Ini kita pilih warna hitam saja. Saya akan memilih font Arial. Sama seperti tadi, kita juga bisa mengganti warnanya di sini di back color. Nah, setelah selesai, kita bisa simpan. Saya akan menyimpannya dengan nama form gaji. Setelah selesai, kita close. Kita akan mencoba di sini. Karena tadi kita memilih auto number di data type-nya, maka kita langsung saja ke tanggal transaksi di sini. Contohnya tanggal hari ini. Nah, NIK juga akan langsung otomatis muncul seperti ini karena saat di tabel gaji tadi kita sudah menghubungkan dengan tabel karyawan, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya akan mencoba memasukkan contoh datanya. Lalu simpan data. Setelah simpan data, kita close dan kita lihat di sini. Nah, datanya seperti tadi akan otomatis langsung masuk di tabel gaji. Namun di sini kita dapat lihat tidak ada gaji bersihnya, tidak ada total jumlah gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah insentif, dikurangi potongan atau iuran, dan dikurangi PPh 21. Untuk mencari gaji bersih, di sini kita klik saja gaji, lalu kita klik create dan pilih query design. Kita langsung masukkan saja keduanya, gaji dan juga karyawan. Lalu di sini kita pilih NIK, nama, ID gaji, gaji pokok, tunjangan,
insentif, potongan atau iuran, dan PPh 21. Nah, untuk mencari gaji bersih, di sini kita klik kanan, lalu pilih WIRP. Setelah muncul seperti ini, kita langsung masukkan saja gaji bersih. Gaji pokok ditambah tunjangan ditambah insentif dikurangi potongan atau iuran lalu dikurangi PPh 21. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, kita akan coba simpan di sini dengan nama query gaji. Setelah itu kita close. Kita lihat di sini. Di sini ada yang salah dengan query gajinya, jadi kita harus melihat lagi kesalahannya. Ada kesalahan kurang satu kata, kurang satu huruf maksud saya. Lalu kita simpan kembali dan close. Nah, di sini langsung muncul gaji bersihnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat slip gaji karyawan. Untuk membuat slip gaji karyawan, kita perlu mengklik query gaji di sini, lalu create, lalu pilih report design. Nah, selanjutnya kita akan membuat slip gaji karyawan. Untuk membuat slip gaji karyawan, di sini kita pilih create, lalu pilih report, lalu kita di sini pilih design view. Sini masih belum rapi ya, jadi kita akan merapikannya. Kita Ctrl A, lalu pilih arrange dan remove. Query gaji di sini saya akan menggantinya menjadi slip gaji, dan di sini date and time saya akan geser ke sebelah slip gaji. Untuk bagian page header dan detail kita perlebar saja. Lalu kita turunkan bagian nama dan ID gaji. Di bagian detail NIK kita naikkan ke page header. Begitu juga dengan nama dan ID gaji. Nah, untuk menyatukan NIK dari detail ke page header ini, kita harus memblok kedua NIK ini, lalu pilih start bulan. Saat muncul seperti ini, kita langsung saja klik remove di sini, lalu kita bisa hapus. Kita lakukan seperti tadi untuk nama juga.
lalu remove, dan hapus. ID gaji juga begitu, tabular, remove, lalu hapus. Nah, untuk detailnya kita isi gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, PPh 21, dan gaji bersih. Di sini kita akan merapikannya. Kita pilih stacked. Setelah kita pilih stacked, kita bisa pilih remove di sini dan kita bisa hapus. Nah, kita rapikan untuk gaji pokok di bagian detailnya tadi ke sebelah gaji di sini, tunjangan, insentif, potongan dan iuran, PPh 21, dan yang terakhir gaji bersih. Sama seperti tadi, kita rapikan dengan stacked. Di sini kita bisa remove, lalu hapus. Nah, setelah seperti ini, kita pindahkan gaji bersih ke bawah. Setelah sama seperti ini, kita rapikan. Nah, di bagian sini saya akan memberikan line, tapi sebelumnya di bagian router report footer ini ada penjumlahannya, kita hapuskan saja. Lalu kita kecil agar rapi. Saya akan menambahkan garis di sini dengan desain, lalu pilih line. Kita langsung saja tambahkan garisnya. Bisa dipertebal. Setelah seperti ini, kita bisa blok semuanya, lalu ganti warnanya menjadi hitam, dan saya akan mengganti menjadi Arial di sini. Sama seperti tadi, saya akan memblok. Setelah selesai, kita simpan dengan nama slip gaji, lalu kita close. Kita lihat di sini sudah muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita coba tambahkan beberapa data karyawan lagi dan beberapa data gaji karyawan. Lalu kita akan lihat bagaimana bentuk slip gaji ini dan juga
apakah form gaji dan form karyawan ini benar-benar bekerja atau tidak. Nah, di sini saya sudah menambahkan data-data di form data dan juga form gaji. Nah, data yang kita masukkan di form karyawan dan form gaji akan otomatis masuk di tabel karyawan dan juga tabel gaji. Selanjutnya kita lihat query gaji. Di sini juga sudah muncul gaji bersihnya. Lalu kita akan cek slip gaji. Di slip gaji ini saya akan menambahkan penerima. Caranya kita edit di design view lagi. Di sini kita tambahkan label penerima. Kita ganti warna hitam dan kita ganti fontnya jadi Arial, lalu pindahkan ke tengah. Selanjutnya kita pilih design, lalu pilih add existing file di sini di bagian desain, lalu kita pilih nama, kita drag ke bagian bawah. Nama yang ini kita hapus saja, kita gunakan nama yang di sini. Kita akan buat transparan saja untuk namanya. Lalu setelah selesai kita simpan dan tutup. Di sini sudah muncul, tetapi namanya karena kurang panjang kita akan membuka lagi di design view. Lalu kita buat lebih panjang. Nah, setelah kita menambahkan data-data tadi, slip gaji akan otomatis seperti ini. Cara untuk memisahkannya adalah dengan mencetak slip gaji di form gaji. Di sini kita akan menambahkan button cetak slip gaji. Kita tambahkan saja langsung button di sini. Nah, di sini kita klik cancel. Kita langsung tuliskan saja cetak slip gaji. Untuk mengaktifkan button cetak slip gaji ini, kita perlu klik kanan lalu pilih build event. Pilih macro builder. Lalu untuk actionnya kita pilih open report. Setelah muncul seperti ini, report name-nya kita pilih slip gaji di sini. Lalu untuk view-nya kita pilih print preview. Dan untuk per condition-nya kita ketik saja ID gaji, form gaji dan ID. Setelah seperti ini, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita tutup. Kita simpan dan tutup. Kita coba bagian bawah ini, akan muncul seperti ini. Akan terpisah satu-satu.
sesuai dengan form gaji yang kita pilih. Sekian pembuatan dari database karyawan, database gaji karyawan, dan juga pembuatan slip gaji dari saya.